Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Welcome to Excel Future Leaders National Conference 2020. Selamat datang di Lead Indonesia 2020. Sustainability dari Excel Axiata yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Excel Axiata adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. 3, 2, 1. Para Excel Future Leaders Batch 9. Selamat datang di keluarga besar Excel Axiata. Kita akan undang kembali Mbak Ayu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. And tomorrow with Lead Indonesia. Now, the time to work just has begun. So I from batch 1, so it's already like been long enough. Jadi nanti ada kayak thought processing gitu loh, ini question udah belum, kalau udah post gitu, kebayang nggak? But there is no simply the type of leader you have in this performance. Dan menurut saya itu terlalu common banget sih. Apa gitu rencana ke depannya supaya konten yang kalian sampaikan itu berbeda sama yang lain? Towards children, which I will be searching shortly. Nanti share screen aja, terus nanti kita tinggal evaluate satu-satu. Ada yang moderate, ada yang bantu. Kalian coba presentasiin dengan teks dan by verbal aja itu sangat tidak cukup. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. Thank you for the opportunity. I think for me, the biggest challenge that I faced today. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. That's all for me. Going to see you online and see you again tomorrow. Be in time.
Saat ini, dunia dipaksa berubah begitu cepat. Hanya satu cara menghadapinya, yaitu berani beradaptasi dan mencari solusi baru. Berani melangkah, hadapi perubahan. Karena masa depan harus kita mulai hari ini. Inilah semangat kami untuk berinovasi bersama. Kini, XL Business Solutions bertransformasi menjadi XL Axiata Business Solutions. Dengan akselerasi dan peningkatan layanan yang adaptif, memberi solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik. Kami berkomitmen menjadi mitra ICT terintegrasi yang andal, memberi Anda kenyamanan berbisnis. Melalui akses layanan mudah, luas, dan cepat. Saatnya berinovasi bersama. XL Axiata Business Solutions. We help you grow. Halo semuanya, semoga baik-baik saja. Hah? Ngisi lagi? Pakai XL Prioritas dong. Kuotanya unlimited, gak pakai ribet. Mudah atur layanan di satu aplikasi. Atur pemakaian sesuai kebutuhan. Butuh bantuan atau mau daftar? Tinggal chat aja. Nikmati kemudahan tanpa batas dengan layanan XL Prioritas. Daftar mudah bisa dari rumah. Maudi? Kejar prioritasmu sekarang. Setiap hari, kita berhadapan dengan pilihan. Pilihan yang menentukan jalan dari setiap harapan. Harapan untuk jadi lebih baik dan memaksimalkan potensi hari ini. Ini saatnya kita menebar semangat. Semangat untuk kalahkan alasan dan lampaui batasan. Teruslah terhubung. Teruslah saling mendukung. Gunakan semua kemudahan untuk taklukkan setiap tantangan. Karena XL Axiata akan membantumu jadi lebih baik. We believe in everyone's right to live better, to be better. We believe in harnessing the power of digital to make people's lives better. We drive by watching a teenage boy hold up his phone after winning a game against his friends. By seeing the store owner smile when approval notification pops up on our online loan app. By sharing the pride of a young father watching his first-year-old took her first step in a video screen. We believe what we give to people should be what we want for ourselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang sisters, kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya yang akan memandu sister semuanya di acara Festival Webinar Pintar 2021. Nah, acara ini adalah rangkaian webinar persembahan Sisternet yang akan dibagi menjadi 13 sesi dengan topik yang berbeda-beda dan juga narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Mungkin sisters ada yang baru ikutan ya atau masih baru dengan Sisternet. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya mengenai Sisternet.
Sisternet ini merupakan program CSR dari XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat, sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, namun juga membantu lingkungan dan perempuan lainnya untuk berkembang jadi lebih baik. Diluncurkan pada tahun 2015, saat ini Sisternet memiliki lebih dari 30.000 anggota. Rangkaian kegiatan melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sisternet bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025 nanti. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sesi kedua dan sesi ketiga dari rangkaian pada pagi hari ini. Untuk yang ingin mengikuti sesi-sesi selanjutnya jangan khawatir karena link sesi berikutnya akan diinformasikan di kolom chat. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan informasi bahwa acara ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baik, sister sekalian, kami juga senantiasa mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dimanapun sisters berada ya. Dan juga semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Sisters, saya ingin menginformasikan bahwa Festival Webinar Pintar ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang memberikan kamu kesempatan untuk memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Luar biasa banget ya hadiahnya ya, dan nantinya diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM khususnya para pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Program kompetisi modal pintar ini merupakan program kerjasama Sisternet dengan partner yang bertujuan ingin mewujudkan mimpi para sister semuanya. Di mana para finalis kompetisi modal pintar akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan untuk bisa menghasilkan ide bisnis yang sustainable dan juga memajukan bisnisnya di tahun 2022. Melalui acara ini, Sisternet akan mendukung usaha para pelaku UMKM perempuan yang berani naik kelas dan jadi lebih baik. Festival Webinar Pintar 2021 hadir agar sisters siap menghadapi tahun 2022 untuk adaptasi dengan kolaborasi dan optimasi digital. Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar harus mengikuti Webinar Pintar series ini ya. Daftar melalui aplikasi karena dengan begitu data sisters akan terekam di kami. Ikuti kelasnya. Lalu sisters bisa membuat artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang para sister jalankan saat ini dan juga mungkin impianmu untuk bisnis tersebut. Ceritain aja semuanya ya. Dan acara ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan XL Axiata Business Solution. Bagi yang penasaran seperti apa sih kompetisi modal pintar di tahun lalu, bisa cek langsung informasinya di www.sisternet.co.id. Sekali lagi di www.sisternet.co.id. Lalu Instagram juga bisa dicek dan juga di follow ya, @sisternetid atau YouTube Sisternet ID Official. Tahun ini dipastikan akan lebih seru lagi sisters. Jangan lupa ya share keseruan masing-masing kelas webinar pintar ini di Instagram story kamu dan tag @sisternetid dan juga @XLAxiata dan juga @XL Business Solutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan banget ya. Tinggal posting aja nanti dapat pulsa Rp100.000. Nah, di kelas selanjutnya ini akan ada sesi yang berlangsung secara bersamaan di jam 10.45 sampai jam 12 siang. Sesi yang kedua adalah tentang mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif yang inovatif yang akan dimoderatori oleh Mas Fauzi. Dan sesi yang ketiga adalah tentang pengurusan izin usaha F&B, kunci sukses kembangkan bisnis yang akan dimoderatori oleh Mas Fajar.
Pastikan sister sekarang berada dalam link Zoom yang sesuai dengan topik yang sesuai ya. Dengan bisnis yang saat ini sedang dijalankan atau direncanakan oleh sister semuanya. Nah, sebelum kita memasuki sesi webinar, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari XL Business Solutions. Kepada Ibu Hana Sari Dewi, selaku Account Manager XL Business Solutions, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sister. Saya Hana Sari Dewi, akun manajer dari XL Business Solution, akan mempresentasikan salah satu produk yang sangat mendukung UMKM, khususnya untuk UMKM Sisternet. Nah, ini ada namanya salah satu produknya yaitu SIM card BizOn. Boleh ditampilin? Ya. Nah, ini kalau SIM card BizOn ini kita isi paket kuota, isi pulsa lalu mendapatkan kuota sudah biasa kan? Nah, ini sekarang kita isi kuota lalu kita mendapatkan cashback juga loh. Nah, ada 3 benefit dalam SIM card BizOn ini. Nah, SIM card khusus UKM ini salah satunya 3 benefit tersebut adalah cashback berupa GoPay, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kuota conference dan juga Google Classroom. Lalu yang ketiga, mendapatkan unlimited telepon dan SMS ke XL dan juga Axis. Lalu untuk telepon korporat lain hanya Rp1 per detik. Lalu benefit lainnya ada juga unlimited WA dan Line. Oke. Lalu next slide-nya. Nah, di paket BizOn ini ada 3, yaitu ada BizOn Prime, BizOn Pro, dan BizOn Maxima. Dengan harga start from di Rp65.000 dan lalu mendapatkan kuota 10 GB untuk kuota utamanya. Dan lalu BizOn Pro di harga Rp105.000 dan kuota utamanya di 15 GB. Lalu yang terakhir ada BizOn Maxima di Rp135.000 dengan kuota utama 35 GB. Nah, saat membeli BizOn akan mendapatkan cashback langsung real time dengan jumlah member minimal 5 member. Jadi setiap owner yang mendapatkan jadi setiap owner yang mempunyai 5 member akan mendapatkan 2.000 per dikali juga dengan 5. Jadi kalau misalkan 2.000 dikali 5 itu owner akan mendapatkan 10.000 cashback. Lalu membernya masing-masing akan mendapatkan 5.000. Itu untuk yang BizOn Prime. Lalu kalau yang BizOn Pro, ownernya tetap akan mendapatkan 2.000 dikali juga dengan jumlah member, lalu membernya akan masing-masing mendapatkan Rp10.000. Begitu juga dengan selanjutnya. Boleh di next step. Nah, paket BizOn ini bisa didapatkan di bintang 123 Pagar, MyXL, dan juga di Bizcare. Nah, setelah ini ada kuis nih, para sister. Tadi sudah boleh diingat-ingat yang tadi ya, ada 3 paket BizOn, yaitu ada BizOn Prime, BizOn Pro, dan juga BizOn Maxima. Lalu ada 3 keuntungannya atau benefitnya, yaitu cashback, kuota untuk conference, dan juga unlimited telepon ke XL dan Axis. Oke, ini aku mau kasih kuis, 2 kuis aja, boleh? Nanti hadiahnya mendapatkan BizOn gratis. Boleh di-close aja, Mbak? Nah, ini ada 3 paket untuk top up BizOn. Boleh sebutkan salah satunya?
di kolom chat aja boleh. Siapa yang mau jawab duluan? Tiga paket untuk top up BIS-on. Tadi ada 3 paket, salah satunya jawabannya masih kurang tepat. Paket BIS-on 50 kan? Ayo, ada yang mau coba lagi? Masih kurang tepat nih, sis. Ayo, tadi ada 3. Oke, siap. Ini yang menjawab, kita tetap kasih hadiah ya. Terima kasih, teman-teman. Selamat siang semuanya, sister. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, boleh langsung dijapri ke saya. Karena di sini waktunya sedikit. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pada siang hari ini di talk show yang kedua, kelas yang kedua, kita akan segera belajar bersama-sama. Kita akan segera mengambil insight yang menarik dalam tajuk kelas mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif yang inovatif dalam rangkaian kegiatan Festival Webinar Pintar 2021 persembahan Sisternet dan XL Business Solution. Boleh aplaus untuk kita semua? Pada siang hari ini, saya Fauzi Nurenda akan menemani sister semua untuk kembali belajar agar bisa dapat insight yang menarik. Saya ingin tahu sebelum kita mulai, sister semua yang sudah siap belajar pada sesi yang kedua, silakan tuliskan domisili dan kata siap di kolom chat. Bandung siap, Bekasi siap. Saya pengen cek siapa yang benar-benar on fire untuk belajar pada siang hari ini. Oke, siap ya. Saya sudah melihat antusiasme dari sister semua. Dan nampaknya juga bukan hanya sister, ada bro juga ya, yang sudah siap hadir belajar pada segmen yang sangat menarik. Sebelum saya undang 3 orang narasumber yang sangat menarik dan juga inspiratif ini, tentunya dalam sesi ini teman-teman juga nanti bisa melakukan sesi interaksi. Jadi bagi sister semua, ketika sesi berlangsung mulai terbesit pertanyaan, mau bertanya, jangan khawatir,
di Zoom ini sudah ada fitur Q&A. Silakan drop pertanyaan sister semua di fitur Q&A. Nanti setelah sesi pertama talk show selesai, kita akan buka Q&A bersama sister semua. Oke, terima kasih yang sudah join dari beberapa daerah, tidak hanya di Jawa Barat, dari luar Pulau Jawa pun begitu banyak untuk sama-sama belajar pada siang hari ini. Jangan lupa teman-teman, setelah selesai belajar, bagikan keseruannya di sosial media dan tag ke Instagram Sisternet ID, XL Aksiata, dan XL Business Solution. So, kita akan langsung belajar pada 3 orang narasumber kita pada siang hari ini. Siapakah mereka? Saya akan undang satu persatu narasumber kita. Yang pertama, saya akan bacakan profilnya. Beliau adalah seseorang yang memulai bisnis penyewaan perlengkapan bayi pada tahun 2014. Kala itu, beliau hanya menyewakan 8 barang bayi milik anak pertamanya. Demi menekuni bisnis ini, akhirnya beliau banting setir nih sister, dari corporate lawyer menjadi entrepreneur. Dengan hadirnya Baby Lonia, beliau berharap bisa membantu para orang tua memenuhi kebutuhan bayinya dengan harga yang lebih ekonomis. Dan kini setelah 5 tahun berjalan, Baby Lonia sudah punya lebih dari 3.000 kebutuhan bayi yang disewakan. Siapakah beliau? Yes, beliau adalah Zafira Lewis. Halo Mbak Za, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Fauzi? Oke, Alhamdulillah kabar baik. Mbak Zafira ini online di rumah kah atau sedang di luar? Betul, di rumah nih standby buat ketemu sisters pagi ini. Wow, domisili di daerah mana nih Mbak Zafira? Aku di Jakarta. Jakarta di ya? Selatan, iya. Oke, di Jaksel. Oke, thank you Mbak Zafira. Biar tidak sendiri, saya akan undang kembali narsum kita yang kedua. Beliau adalah seseorang yang memulai karir melalui ajang pemilihan cover boy dari sebuah majalah remaja tahun 1995. Kemudian beliau menekuni karir di dunia hiburan sebagai aktor sinetron dan film. Sebelumnya, beliau juga pernah menggeluti karir sebagai penyiar radio dan akhirnya merambah ke dunia presenter. Tahun 2010, ia menikah dengan Tasya Nurmedina, kakak dari Zaskia Adiameka. Dan kini beliau menekuni bisnis yang juga tak jauh-jauh dari dunia hiburan dengan membuat label rekaman yang bernama Dumeka Records. Siapakah beliau? Yes, kita panggilkan Ferry Ardiansyah. Halo Mas Ferry. Halo Mas Fauzi, halo sister semuanya. Oke, kayaknya sister juga udah familiar ya dengan wajah yang satu ini. Selalu hadir di layar kaca saat itu ya. Kita juga sudah tahu siapa sosok Mas Ferry ini. Sudah siap berbagi siang hari ini Mas Ferry? Siap. Oke, mantap ya. Kita akan undang satu lagi biar semakin lengkap trio kita pada sesi yang kedua. Beliau adalah co-founder dan CTO dari Womanworks, sebuah platform yang didedikasikan untuk para perempuan yang ingin menggali potensi diri secara maksimal. Awal dari keinginan untuk give back agar dapat membantu perkembangan karir perempuan, beliau akhirnya menginisiasi Womanworks di bulan April 2020 bersama kedua co-founder lainnya, yakni Windy Natriavi dan Nadira Audrelia. Siapakah beliau? Yes, narsum kita yang ketiga adalah Francisca Hadi Wiana. Halo Mbak Francisca. Halo, Mas. Apa kabar? Oke, kabar baik. Panggilan akrabnya apa nih, Mbak Francisca? Oh, kalau teman biasanya manggilnya PW sih. Itu nama tengah gitu.
Kalau sekarang boleh dipanggil apa nih? Sister semua boleh dipanggil Francisca juga boleh. Francisca ya. Oke, sekarang kita sudah lengkap bersama 3 orang narasumber. Ada Mbak Zafira, ada Mas Ferry, dan tentunya yang terakhir ada Mbak Francisca. 3 orang yang siap berbagi kepada sister semua di siang hari ini. Kita akan langsung mulai ngobrol nih ya. Jadi sesi kita akan awal dengan ngobrol santai, talk show dulu terkait dengan hal-hal yang urgent dari perkembangan bisnis perempuan di Indonesia khususnya. Yang pertama saya mau tanya dulu ke Mbak Zafira nih ya. Oke, Mbak Zafira, yang pertama yang ingin saya ketahui adalah ini juga pertanyaan yang menjadi rasa penasaran sister semua yang hadir pada siang hari ini. Terkait dengan perempuan. Bagaimana sih sejatinya peran perempuan dalam bisnis lokal di Indonesia, Mbak Zafira? Peran perempuan ya, kalau menurut saya terutama sejak 2 tahun ini ya, juga membangun komunitas perempuan, kemudian membangun komunitas rental juga, ternyata peran perempuan ini sangat besar ya. Kalau saya nggak salah 60% UMKM di Indonesia ini juga didirikan dan dijalankan oleh perempuan di Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini luar biasa banget sih kontribusi perempuan terhadap ekonomi di Indonesia ya, karena melalui UMKM-nya ini kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, kita juga bisa memberikan kontribusi bagi peran ekonomi begitu. Oke, tadi Mbak Zafira sempat bilang ternyata 60% UMKM itu dijalankan oleh perempuan ya. Iya. Wow, jadi jumlah yang menjadi sebuah bukti bahwasannya memang perempuan memberikan peran yang signifikan dari pertumbuhan UMKM di Indonesia khususnya. Nah, lantas kalau nih teman sister yang sekarang pengen mulai menjalankan bisnis bagi yang belum, sebenarnya ada nggak sih bisnis yang cocok banget buat perempuan atau ternyata apa aja bisa? Ada saran nggak nih Mbak Zafira? Oh, menurut saya apa aja bisa sih. Mungkin PW bisa menjelaskan lebih lanjut nanti ya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya bisnis itu bisa kita dapatkan idenya dari masalah yang kita temukan sehari-hari nih, Mas Fauzi gitu. Kebetulan kalau dari pengalaman saya ada masalah waktu mau punya anak, oh ini barang bayi ternyata 1 mahal, kedua hanya dipakai sebentar, gitu kan? Mungkin aku share sedikit, boleh kali ya gambarannya betapa mahalnya barang bayi. Boleh, silakan. Oke. Ini buat sister semua, kalau bisa, kalau untuk yang mau punya anak atau sudah punya anak, mungkin kebayang ya, kalau mau punya anak ini barang bayi itu ada yang tempat tidurnya harganya 4 juta, ini bak mandinya udah 2 juta, ada kursi goyangnya aja udah 2 juta yang bagus gitu kan, ada car seat gitu, harga udah 3 juta, dan ini totalnya semua kalau beli itu 14 juta. Dan menurut saya another problem adalah barang-barang ini hanya dipakainya sebentar. Gitu kan, jadi menurut saya tidak efisien ya jika semua orang tua ini harus mengeluarkan uang sebanyak ini untuk hanya dipakai 3-6 bulan saja. Oleh karena itu muncul ide bisnis Babylonia yang menyewakan barang bayi. Idenya adalah ketika customer itu menyewa, ibu-ibu ini menyewa selama masa pakai barang, mereka bisa berhemat. Nah, sebagai gambaran nih, kalau beli harganya 14 juta, kalau sewa di Babylonia, semua barang ini selama 3 bulan harganya hanya nggak sampai 4 juta. Jadi penghematannya sampai 10 juta. Sementara 10 juta itu kan sangat berharga ya Bu Ibu ya. Bisa buat pendidikan, kesehatan, dan juga bisa untuk investasi keluarga gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mas Fauzi, ide bisnis itu bisa dari mana aja menurutku? Dari yang kita hadapi sehari-hari terutama ya. Gitu. Oke, jadi berawal dari keseharian, kebutuhan, dan keresahan yang ternyata mungkin bagi sebagian orang itu sepele. Tapi kalau kita bantu, hal tersebut sangat-sangat benar-benar memberikan sebuah solusi seperti Babylonia ini. Oke, thank you Mbak Zafira yang sudah memberikan penjelasan, bahkan juga dengan sebuah contoh real bagaimana akhirnya Mbak Zafira memulai sebuah bisnis dari kebutuhan dan juga keresahan sebagai seorang ibu kala itu ya. Oke, saya pengen berpindah dulu sebelum nanti lanjut ngobrol dengan Mbak Zafira. Saya pengen ngobrol yang kedua ke Mas Ferry. Oke ya, saya mau tanya nih, ini satu-satunya narasumber laki-laki ya yang mewarnai siang kita pada hari ini terkait dengan, nah kan tentunya berbisnis itu kalau perempuan kan, kalau yang sudah berpasangan sudah menikah, tentu perlu ada izin suami nih, perlu ada semacam keselarasan antara pasangan istri dan juga suami. Nah, dari Mas Ferry sendiri, sebenarnya bentuk dukungan yang tepat bagi pasangan yang ingin punya bisnis sendiri itu seperti apa, Mas Ferry?
Kalau bentuk dukungan sudah pasti kita pertama memberikan semangat dulu, ya, semangat dulu, dan terus kita sama-sama diskusi. Nah, kira-kira bisa nggak nih kamu jalanin usaha yang mau kamu lakukan? Yang jelas support utama tuh berawal dari teman hidup dulu ya, dari pasangan, dari saya terhadap istri. Lalu kita sama-sama melihat potensi-potensi apa yang bisa digali dari rencana yang akan dijalankan tersebut. Yang pasti selalu memberikan arahan-arahan yang strategis supaya nggak sampai kesalahan nanti pada saat menjalankan usahanya. Jadi kebetulan kita suka diskusi apapun ya terkait hal-hal yang berkaitan sama usaha. Dan sejauh ini sih saya selalu memberikan dorongan-dorongan positif kepada istri, bahkan sampai memfasilitasi gitu loh, supaya istri juga bisa lebih enjoy dengan usahanya dan terus bisa mengeksplorasi kekuatan dia sendiri untuk bisa berkarya. Jadi saya senang kalau istri itu bisa mempunyai karya, bukan semata-mata ya udah gitu kan, begitu aja manut aja kehidupan ini, enggak. Jadi sama-sama saya pengen lihat benar-benar kalau punya kekuatan, mempunyai keahlian, punya skill, sayang kalau nggak diasah. Jadi saya selalu mengarahkan tepat kepada istri sampai memberikan kesempatan juga gitu kan untuk bisa mempelajari hal-hal yang lebih tinggi lagi seperti belajar ilmu digital marketing dan lain sebagainya, dan juga memberikan wadah untuk istri bisa memperkenalkan usahanya dan juga mengeksplorasi kekuatannya terhadap inovasi yang dia lakukan. Oke, tadi Mas Ferry melakukan hal-hal yang menarik, mulai dari diskusi dengan pasangan, memberikan fasilitas, dan juga Mas Ferry senang nih kalau istrinya tuh punya karya. Nah, ini satu hal yang sangat tentunya menarik dan sebagian besar pasangan tentu ingin hal yang seperti itu. Nah, challenge-nya adalah nih Mas Ferry, ketika akhirnya ada suami yang bekerja, berkarya, istri pun beliau bekerja, berkarya, dan juga ada anak-anak di rumah, terkadang muncul intrik-intrik yang dilematis nih. Dua-duanya berkarya, dua-duanya bekerja. Ada nggak sih strategi agar bisa menjalani itu semua, karya, bisnis, rumah tangga dengan harmonis, dan bisnis pun bisa jalan dengan menarik dan baik? Ya, yang jelas kita harus menciptakan koridor di awalnya. Koridor di mana kalau kita bicara mengenai pekerjaan, kita tidak bawa ke rumah. Jadi dalam arti, kalaupun masalah rumah, gitu, kita nggak bawa ke pekerjaan. Jadi satu sama lain harus saling komitmen di hal-hal seperti itu. Dan juga kita selalu memberikan support dan dukungan satu sama lain. Kita memberikan kesempatan juga buat istri juga bisa berkembang dengan cara ya kita selalu bangun keharmonisan satu sama lain gitu loh, tidak melulu kamu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Semua harus kita diskusikan sama-sama. Dan tadi kalau mengacu terhadap resep-resepnya lah istilahnya, resep-resepnya ya salah satunya tadi harus bangun komunikasi yang intens dan juga tidak melibatkan hal-hal lain gitu yang di luar dari konteks. Jadi supaya kita bisa fokus terhadap apa yang kita lakukan. Karena jujur aja saya juga suka diskusi terhadap usaha saya gitu ya, pada istri. Dan kalau sampai tempat tidur udah kita benar-benar clear, nggak membahas masalah pekerjaan. Kalau lagi quality time sama anak, sama keluarga, kita tidak membahas pekerjaan. Tapi kalau pada saat kita waktunya untuk bekerja, ya kita bekerja. Dan ini juga kita kasih pengertian terhadap anak bahwa ini waktunya Dedi dan Bunda kerja ya Bang. Jadi kamu ngerti ya? Oke. Nah, jadi anak pun sudah terbiasa gitu loh dengan kehadiran kita yang dimana kalau sudah di rumah, sudah waktunya sama dia, ya udah kita benar-benar manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk keluarga, untuk buah hati kita. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada pekerjaan yang harus dilakukan dari rumah, apalagi saat ini work from home gitu ya, rata-rata, ya anak kita kasih pengertian juga, jadi supaya nanti nggak kamu jangan berisik ya, jadi mau ini, mau webinar atau mau apa, atau Bunda mau ada ini seperti ini gitu loh. Ataupun kita ada meeting di rumah gitu kan, secara daring ya, kamu main di atas, jadi sudah
semuanya itu sudah kita komunikasikan di awal. Membangun pengertian satu sama lain paling utama. Oke, jadi kita bisa mulai dengan menentukan koridor di awal, rules di awal, dan ketika pekerjaan di luar selesai, masuk ke rumah, ya fokusnya adalah kembali ke rumah. Saling membangun pengertian dan komunikasi sehingga akhirnya semua hal bisa terwujud dengan harmonis, keluarga, bisnis, dan pekerjaan lainnya. Oke, betul. Jawaban yang sangat insightful ya dari Mas Ferry, yang tentu juga berdasarkan dari experience yang sudah dilewati oleh Mas Ferry. Oke, Mas Ferry, thank you ya. Kita akan berpindah dulu ke Mbak Francisca. Nanti kita akan langsung ngobrol lagi bertiga. Sekarang Mbak Francisca nih. Saya penasaran kalau ke Mbak Francisca ini mau tanya terkait dengan sebenarnya sekarang kan udah era digital nih Mbak ya. Semua udah besoknya tuh gadget, digital. Anak-anak zaman sekarang udah tahu nih soal digital, udah punya akun sosial media malah ya. Nah, kalau buat sister semua yang sekarang mau bisnis, sebenarnya manfaat digitalisasi bagi bisnis yang dimiliki perempuan itu seperti apa? Kalau untuk digitalisasi kayaknya manfaatnya udah ini ya kayak kerasa banget ya. Kayak baik bisnis yang ditunjang digital secara suportif gitu ya. Jadi kayak bisnis yang biasanya offline jadi mungkin punya digitalnya cuma untuk antara branding, website untuk branding gitu ya, atau kayak misalnya hanya untuk social media gitu. Termasuk juga dengan bisnis yang memang core itu digital gitu kan. Jadi apa ya? Ada beberapa ini sih salah satu konsep yang saya suka bilang tuh kalau misalnya tentang digital tuh tentang zero moment of truth gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tuh di FMCG ada konsep namanya first moment of truth, di mana kalau misalnya orang beli barang gitu kan, itu kan pertama kalinya orang tuh ketemu sama barangnya tuh waktu di supermarket atau kayak di tempat dia nemu barangnya gitu lah ya. Terus dia pegang barangnya, terus kemudian kayak kayaknya menarik juga nih, yaudah beli deh gitu kan. Terus setelah itu ada kayak second moment of truth, di mana dia pulang terus dia coba barangnya. Misalnya kalau barangnya shampoo gitu kan, kayak pulang terus pakai shampoo-nya gitu. Nah kalau sekarang di dunia digital tuh ada namanya zero moment of truth. Jadi kayak sebelum orang lihat barangnya pun orang kan udah biasa googling dulu gitu kan. Jadi dia udah nyari dulu barangnya tuh apa gitu. Dan sekarang kan udah banyak setiap kali kita punya service atau apa, pasti kan banyak orang yang nge-review gitu kan. Kayak antara nge-review di website kita sendiri atau kayak nge-review di tempat lain. Jadi digital tuh sekarang ngebuat customer punya akses jauh lebih banyak tentang service yang ada gitu. Dan kita kayak sebagai pemilik bisnis harus jauh lebih aware gitu ya. Karena kayak apapun yang dibilang customer itu akan mempengaruhi customer selanjutnya untuk membeli barang kita atau enggak, atau kayak mengconsider service kita atau enggak. Jadi itu salah satu contoh aja sih kayak tentang gimana digital itu mempengaruhi bisnis gitu ya. Kayak ya baik yang dipimpin oleh wanita atau enggak gitu ya. Kalau yang mungkin yang dipimpin oleh wanita mungkin bisa dibantu juga dengan diangkat juga profilnya gitu misalnya. Misalkan mungkin ada juga yang banyak kali ya yang misalnya mau bantu nih beli bisnis yang mana ya, yang ini aja deh karena leadernya cewek gitu misalnya. Ada banyak juga tuh yang konsiderasinya jadi biar bisa lebih positif lagi gitu sih. Cuma kurang lebih intinya digital sudah membawa banyak perubahan gitu ya tentang cara orang berbisnis gitu kan, terutama tentang cara customer mendapatkan akses ke company itu sendiri gitu. Jadi dulunya mungkin agak lebih pasif, sekarang jadi jauh lebih aktif dan bisa banyak dapat informasi jauh sebelum customer menggunakan service. Oke, menarik. Satu kata yang saya dapatkan adalah soal akses ya. Karena saya dan juga teman-teman sister semua pasti mengalami kalau sekarang mau nyari sesuatu, nyari produk, nyari jasa atau apapun, pasti kan nyari dulu kan di Google atau di Instagram, kita nyari produknya, review dulu. Kalau nggak go digital, ya orang nggak akan nemu. Jadi benar banget sih, apalagi buat teman-teman sister perempuan ya yang udah punya bisnis lalu go digital, banyak banget pasti klien yang baru boleh jadi dapatnya dari mana? Ya mungkin googling atau tahu dari Instagram dan review di digital. Oke, thank you Mbak Francisca. Sekarang yang kedua gini Mbak, terkait dengan sister ketika mereka udah punya bisnis, ada produk yang dijual nih. Mereka punya produk yang dijual, lantas ada nggak sih pengaruh dari target market? Dan seberapa besar pengaruh tersebut dari produk yang dijual dengan target market yang sudah mereka tetapkan ketika berbisnis? Untuk target market, gimana ya, pasti akan selalu ngaruh ya ke produknya. Jadi kayak intinya, jadi salah satu, menurut saya kalau misalnya membuat suatu bisnis itu ada 3 hal utama gitu yang dilihat ya. Yang pertama tuh marketnya gitu kan, yang kedua tuh produknya, yang ketiga tuh mungkin kayak foundernya gitu, siapa yang buat. Nah market tuh kayak seringkali selalu dianggap sebagai satu hal yang paling penting gitu sih, karena itu sesuatu yang
kita nggak bisa ubah gitu kan. Kalau misalnya kayak founder, ya foundernya nanti bisa kayak pergi sekolah lagi atau melakukan hal lain untuk kayak biar dia lebih bagus gitu ya, lebih kompeten. Kalau produknya kita bisa iterasi gitu kan, bisa kita benarin gitu kan. Sedangkan market ini sesuatu yang dari awal tuh kita harus pilih dengan hati-hati gitu kan. Ya kadang-kadang kayak kita bisa influence marketnya gitu sih untuk bisa grow gitu ya. Cuma di awal-awal terutama kita kayak ini sesuatu yang agak di luar kendali kita gitu kan. Jadi kita sebagai bisnis harus dari awal tuh sangat sangat berhati-hati untuk memilih market yang benar gitu sih. Karena satu kadang nggak semua market tuh, apalagi untuk produk digital gitu ya, nggak semua market tuh cukup besar gitu kadang-kadang. Jadi kita harus milih market yang antara yang cukup besar gitu kan untuk punya segmen yang cukup luas untuk kita target, atau yang kalau misalnya pun nggak terlalu sebesar itu harusnya sticky gitu. Jadi yang marketnya benar-benar recurring buying-nya itu banyak. Kayak misalnya kayak tadi disebut Babylonia itu kan kayak marketnya sangat menarik ya. Jadi kayak jelas-jelas produknya sangat berguna gitu kan. Kayak barang-barang bayi mahal banget daripada terus kayak lifetime span-nya kecil banget gitu kan. Jadi paling dipakai cuma berapa sih, setahun 2 tahun itu misalnya ya. Bahkan kayak ada berapa cuma berapa bulan. Jadi daripada kayak beli ya mending sewa aja gitu kan. Jadi kayak itu kan kayak kelihatan tuh market yang sangat sticky gitu ya. Jadi kayak untuk milih market ini kayaknya nih menurut saya salah satu hal yang paling penting mungkin ya. Kalau misalnya ada yang sedang ingin bangun bisnis, itu satu hal yang benar-benar harus dipertimbangkan dulu. Jadi market mana yang mau dipilih, dan kemudian kalau misalnya pun nanti misalnya pivot atau kayak berubah gitu, kira-kira bisa pivotnya ke arah mana. Karena again, di antara komponen-komponen yang menurut saya penting untuk bangun bisnis, marketnya sesuatu yang agak di luar kontrol kita gitu. Jadi kita harus sangat hati-hati dari awal. Oke, jadi kita juga sudah perlu benar-benar mempertimbangkan marketnya agar nggak salah market. Ada produk juga perlu ada market. Oke, sekarang sebelum kita buka Q&A untuk Sister, kita akan ajukan satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber. Untuk Mbak Zafira, untuk Sister yang sekarang pengen leveling up bisnis UMKM-nya, gimana caranya Mbak Zafira? Oke, mungkin ini aku share sedikit biar lebih teringat gitu ya. Sebentar. Oke. Pertama mungkin untuk yang mau mulai gitu. Kalau misalnya banyak orang bilang mau mulai bisnis tapi bingung mau idenya apa. Kalau aku biasanya memberi saran, coba kita cari masalah yang kita hadapi sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh gitu, yang kita hadapi sehari-hari aja. Misalnya, bikin empasi, masakan empasi buat anak yang umur 6 bulan ternyata susah banget, yang sehat nyarinya gimana. Mungkin kita yang bisa memberikan solusi itu. Jadi kita bisa jadikan bisnis kita solusi terhadap masalah kecil yang kita hadapi sehari-hari atau yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian kita bisa mulai dari apa yang kita punya dan kecil aja dulu skalanya untuk mencoba untuk test the market, kata Francisca bilang gitu kan, bahwa dengan produk yang atau jasa yang kita tawarkan ini market mana sih yang cocok gitu. Setelah kira-kira kita menemukan yang cocok, baru nanti kita mengembangkan bisnisnya. Nah, yang kemudian start now itu penting ya, karena banyak juga yang bilang gue harus punya duit berapa untuk mulai bisnis. Itu sama aja menurutku kayak gue harus punya uang berapa untuk kawin, nggak ada jawabannya gitu kan. Modal kawin, modal bisnis itu nggak ada jawabannya gitu. I think mindsetnya perlu di switch. Gue punya berapa modalnya kira-kira bisa disisihkan gitu ya untuk yang mau berbisnis dari rumah, dan itulah yang digunakan untuk menjalankan bisnis efisien mungkin. Leveling up kedua, ketika sudah punya bisnis, kita harus agile dan adaptasi gitu ya. Mindsetnya bukan hanya gimana caranya gue survive bisnis ini, tapi gimana caranya gue bisa thrive. Thrive itu tetap maju apapun situasinya gitu ya. Kadang namanya bisnis kan selalu ada cycle-nya ya, kadang naik, kadang turun gitu. Mungkin kita perlu memperbaiki cara kerja gitu. Mungkin datang ke kantor udah nggak relevan lagi. Bagaimana kita bisa cara kerja remote nih sekarang ini dengan efisien gitu kan. Mungkin dengan situasi yang berubah, customer demand-nya jadi berubah. Contohnya Babylonia, sebelum pandemi itu yang paling laku tuh stroller, barang-barang untuk traveling gitu kan, gendongan, stroller gitu, dorongan bayi. Tapi setelah pandemi, orang-orang pada di rumah, nah itu kita harus cepat adaptasi. Kira-kira oke, kalau misalnya barang traveling udah nggak laku, di saat seperti ini apa yang bisa kita berikan? Oke, kita tingkatkan supply, kita tingkatkan barang-barang mainan kita. Jadi orang bisa di rumah aja dengan aman gitu ya, anaknya punya banyak kegiatan. Yang terakhirnya be kreatif. Ini aku paham banget bahwa dalam menjalankan UMKM ini seringkali kita keterbatasan dana ya, gitu. Jadi tapi teman-teman dengan keterbatasan dana yang kita punya, seringkali kita bisa menemukan solusi-solusi yang lebih kreatif lagi gitu.
untuk diri sendiri, tadi Francisca sempat mention foundernya sekolah gitu ya. Menurutku kita perlu terus bekali diri dengan ilmu gitu. Berkali diri dengan ilmu ini apa ya, nggak hanya sekolah S2 atau sekolah ke luar negeri gitu, tapi kita bisa bertemu dengan sebanyak mungkin orang gitu. Jadi aku punya target dulu ya, begitu aku berubah nih dari orang kantoran, jadi dari lawyer jadi entrepreneur, setiap bulan aku harus ketemu setiap minggunya 1 orang. Siapapun itu, mau orang itu entrepreneur kek, mau orang itu tetangga, mau teman lama gitu. Yang penting ketemu dulu. Ketemu, and then kita bisa banyak bertanya sama mereka. Apa sih mungkin masalah yang mereka hadapi? Kalau gue punya ide bisnis gini, mereka kira-kira responnya seperti apa, gitu kan? Jadi jangan malu bertemu dengan banyak orang, perbanyak network, dan juga bertanya. Kayak contohnya beberapa tahun lalu kebetulan aku ketemu sama Francisca, di situ kita saling bertanya ya, karena kita sama-sama punya bisnis, kenalan, and then apa yang kira-kira kita bisa lakukan. Siapa tahu bisa ada ketemu ide-ide kolaborasi. Itu menurutku. Oke, thank you Mbak Zafira ya. Jadi kita juga perlu benar-benar beraksi agar bisa leveling up. Kayak tadi sederhana ketemu orang dan gali-gali kebutuhannya. Oke, sangat. Ya, dan kadang-kadang ini sih Mas Fauzi, kalau ketemu orang itu agak canggung gitu ya memang ya. Aduh, ini gue ketemu orang udah belum pernah kenal gitu. Kadang-kadang aku sapa lewat Instagram. Atau kadang-kadang ada orang sapa aku lewat Instagram ngajak kenalan gitu. Aku biasanya langsung mungkin sekarang Zoom gitu ya, atau ngajak ngopi gitu. Dari situ siapapun itu, who knows, siapa tahu mungkin nggak sekarang kita bisa kolaborasi, mungkin berapa tahun lagi dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi kita harus selalu punya open mind, keep an open mind gitu kan, bahwa dari setiap orang yang kita temui, usahakan kita dapat pembelajaran dari mereka gitu. Yes. Dan sekarang juga ngajak orang kenalan di sosial media, salah satu manfaat ya dari Go Digital. Ini juga nyambung nih ke Mas Ferry. Kalau menurut Mas Ferry nih, kira-kira apa lagi Mas dampak dan pentingnya digitalisasi bagi para pebisnis perempuan? Ya, yang jelas kalau bicara dampaknya di era digitalisasi ini tentunya memudahkan semua sektor ya, baik itu usaha apapun juga bisa melihat secara langsung melalui platform digital ataupun media sosial. Dan ini merupakan salah satu akses kemudahan bagi para teman-teman, apalagi terutama perempuan, dari secara untuk memperkenalkan produk itu jauh lebih leluasa. Karena perempuan juga pastinya mempunyai mempunyai ciri khas atau mempunyai karya yang bisa ditampilkan itu lebih banyak, lebih leluasa kalau melalui media sosial. Nah, dan ini saya melihat yang dilakukan oleh istri itu sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang benar-benar luar biasa karena betul-betul dia bisa memanfaatkan media sosial ini dengan bijak, dengan baik. Dalam artian bisa mempromosikan secara masif produk-produknya, bisa membangun engagement terhadap produk dan juga konsumen, dan juga bisa memberikan benefit lebih untuk para konsumennya sendiri. Jadi ini merupakan kesempatan sih media sosial ataupun era digital ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang potensi usaha kita masing-masing. Saya melihat itu semua istri bisa menjalankan dengan baik, tentunya selalu saya ingatkan juga gitu loh, Bun, jangan lupa ya nanti kamu tetap diakomodir semua masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para customer terkait produk kamu ini. Dan alhamdulillah itu bisa di-maintain dengan baik, dan itu juga efeknya ke keluarga juga jadi baik gitu loh. Jadi istrinya Mas Ferry baik ya, ternyata ramah ya, karena jujur aja dia sendiri bisa memanage produknya sendiri dengan baik. Secara konvensional aja baik, masa kalau di era digital ini dia bisa diaplikasikan ke melalui media sosial ataupun ke e-commerce lainnya juga, masa nggak bisa baik? Tentunya menjadi salah satu langkah yang sangat aktif buat dia. Bahkan sekarang dari usaha-usaha istri akhirnya malah beralih ke era digital semua. Bisa dikatakan 100% sudah pindah semua. Jadi toko-toko offline-nya itu sudah pindah semua ke online store semua. Jadi ini merupakan satu langkah yang tepat diambil oleh istri, tentunya juga membangun digital store ini dengan membuat tidak jauh dari
offline store-nya, membuat kemasan yang menarik dan mempunyai daya tarik yang kuat. Dan ini saya mengapresiasi langkah-langkah yang diambil sama istri terhadap usaha yang dia rintis. Yes. Artinya berarti Mas Ferry ya, kita semua, sister, itu benar-benar punya peluang untuk go digital. Karena ya startnya tuh apalagi pandemi, kita riset lagi dari nol. Jadi kalau kita benar-benar melek digital, wah kita bisa bertahan, bahkan bertumbuh di digital. Business store, pindah ke digital store. Keren ya tips dari Mas Ferry. Terakhir, pertanyaan untuk Mbak Francisca. Nih, sekarang kondisinya Mbak Sister itu masih ada yang kerja kantoran full time, ada juga yang jadi ibu rumah tangga nih. Ada nggak tips untuk bangun bisnis bagi sister yang full time kantor dan juga masih jadi full time ibu rumah tangga? Oke. Kayaknya itu masalah yang mungkin sangat umum gitu ya. Kalau misalnya orang mau bangun bisnis, pasti kan di awal-awal tuh masih banyak ketidakpastian gitu kan. Jadi kayak pasti di awal masih ragu lah ya untuk full time. Kan semua orang kayak gitu sih. Karena memang waktu kita bangun bisnis tuh kita perlu take calculated risk gitu sih sebenarnya. Jadi kayak kita cek, ya kan misalnya ada risk juga lah ya. Misalnya apalagi kalau misalnya udah kerja, apalagi udah punya anak gitu kan. Kayak misalnya, wah kalau misalnya kita fokus full time nih di bisnis ini, kira-kira bisa cover nggak nih untuk kebutuhan gitu kan. Kan pasti ada opportunity cost gitu kan. Kayak misalnya, wah gaji saya sebenarnya segini, kalau saya fokus full time di bisnis ini, bisa nggak ya ngegantiin gaji ini gitu kan. Nah itu sesuatu yang sangat umum gitu sih. Hampir semua orang pasti ada fase-fase itu gitu kan. Jadi di awal-awal saat bangun bisnis di awal pasti ada fase part time dulu kayaknya belum bisa nih full time untuk ini. Gitu. Kalau menurut saya tentang itu normal banget sih. Tadi yang seperti saya bilang itu sesuatu yang hampir semua orang alamin gitu kan. Dan ini anggap ini sebagai fase untuk trial and error juga gitu. Jadi sambil jalan kalau misalnya nanti bisnisnya makin berkembang ya nanti komitmen kita makin naik juga nih untuk kayak spend waktu lebih banyak di bisnis ini gitu kan. Karena again sih kayak kadang-kadang kalau misalnya di dunia startup digital tuh sangat ditekankan tentang berani gitu kan, langsung full time dari awal misalnya kayak komitmen gitu kan ya. Cuma kadang-kadang di kenyataannya kita juga banyak pertemuan-pertemuan lain kan. Dan menurut saya itu normal-normal aja gitu sih. Jadi untuk punya suatu bisnis, menurut saya itu suatu challenge juga gitu ya, supaya bisnis kita ini bisa berkembang cukup besar, sehingga kita sebagai founder juga bisa full time gitu untuk fokus di bisnis ini gitu. Dan kalau misalnya pun kayak belum saatnya gitu ya, nah itu nggak apa-apa. Kayak at least kayak jalanin dulu aja gitu kan, sampai di satu titik kita merasa cukup yakin gitu sih. Jadi again kayak untuk teman-teman yang mungkin kayak masih jalanin bisnisnya part time, menurut saya sih nggak apa-apa, itu sesuatu yang sangat normal gitu kan. Cuma ya terus kayak dikembangin, coba terus kayak berbagai cara gitu kan, trial and error, iterasi lah kalau di dunia startup namanya ya. Jadi kayak terus iterasi untuk nemuin suatu bentuk yang cukup cukup meyakinkan gitu ya untuk teman-teman, untuk mengconvince teman-teman untuk bisa full time di bisnis ini. Gitu sih. Jadi again kayak soalnya kita as entrepreneur kita pasti take calculated risk kan. Kayak misalnya termasuk juga, oh ini kira-kira bisa cukup besar nggak ya untuk mensupport saya sendiri, mensupport tim dan segala macam gitu kan. Jadi manfaatkan waktu saat part time itu sebaik-baiknya untuk iterasi gitu, untuk cari bentuk yang paling baik untuk bisnis yang teman-teman jalani. Gitu. Oke, boleh applause untuk 3 narasumber yang begitu menginspirasi pada siang hari ini, Mbak Zafira, Mbak Francisca, dan juga Mas Ferry. Dan sekarang kita akan langsung beralih pada sesi Q&A. Sudah lebih dari 50 pertanyaan nih yang di-drop di fitur Q&A. Begitu antusias sister semua pada siang hari ini. Saya akan bacakan pertanyaannya. Nanti silakan dari narasumber boleh bergantian memberikan insight dan juga jawaban. Yang pertama, pertanyaan dari Sister Yanti. Pertanyaannya adalah, wah ini ternyata langsung ditujukan kepada Kak Francisca pertanyaannya. Bagaimana cara melatih otak kita agar bisa kreatif jualan seperti Kak Francisca? Saya tuh punya kebiasaan meniru cara ide jualan orang lain, tapi masih tertunda suksesnya. Masih tertunda. Gimana nih Kak Francisca? Iya, sebenarnya ini sih, kayak kadang tuh kita terlalu meninggikan, kita harus jadi yang paling original, harus jadi yang paling paling unik produk pertama yang ada di market gitu ya. Padahal sebenarnya untuk produk-produk yang sukses di market tuh seringkali mereka bukan versi yang pertama gitu. Jadi misalnya kayak Google gitu ya, itu dulu ada namanya Alta Vista, itu kayak untuk search engine gitu ya.
Dan itu sama untuk hal-hal lain, misalnya kayak bahkan untuk film-film Hollywood gitu ya, yang kayak terkenal banget sekarang, banyak sekali yang itu remake gitu kan, kayak misalnya film-film Marvel gitu ya, atau kayak sekarang apa yang lagi up Spider-Man gitu misalnya, itu kan pada dasarnya remake gitu kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang sukses itu bukan versi yang pertama banget yang muncul gitu sih. Jadi kita untuk jadi kreatif, untuk ngelihat yang udah ada itu apa aja, itu sebenarnya cara yang benar gitu ya itu ya. Jika lihat ke sekeliling kita gitu kan, kayak kurang lebih untuk misalnya untuk problem yang ada gitu ya. Misalnya aja secara gampang kita bisa lihat misalnya di negara lain yang udah sukses apa gitu misalnya. Dari sana kita bisa lihat, oh kira-kira untuk hal yang sama kok di Indonesia tuh sukses nggak ya gitu. Bahkan kadang-kadang untuk service yang sama misalnya di Indonesia udah ada gitu kan, kadang kita bisa tetap untuk misalnya membuat sesuatu yang serupa tapi dengan improvement. Tapi itu perlu agak hati-hati sih ya, soalnya kalau misalnya di dunia digital gitu ya, startup company gitu, ada namanya network effect gitu kan. Kalau misalnya marketplace gitu, makin banyak penjualnya, pembelinya makin banyak gitu kan. Karena kan orang pengen belinya barang yang paling murah gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya buat marketplace, pemainnya udah banyak, kalau sekarang misalnya ada yang buat lagi kayak the next Tokopedia kayak udah agak telat lah in a way, kan. Karena kan orang pasti akan belinya ke misalnya marketplace yang udah ada, karena barangnya lebih banyak dan lebih murah gitu kan pilihannya. Nah tapi again, tapi konsep yang kita lihat yang udah ada itu sebenarnya menurut saya cara yang benar juga gitu. Karena again sebagian besar hal yang apa ya, yang kayak problem seringkali juga orang tuh yang lain udah pikirin gitu kan. Jadi kayak nggak salah juga untuk kita kayak lihat solusi apa yang udah ada, terus kemudian dari sana kita modifikasi gitu kan, atau kayak kita improve at least dengan kayak problem lain yang kita temukan gitu. Misalnya yang tadi misalnya contoh dari produk yang udah ada di US, kita lihat oh di Indonesia kurang lebih jalannya kayak gimana ya, kayak gini deh gitu. Kayak misalnya kayak Gojek di awal kan juga dia ngeliatnya kayak misalnya kayak oh Uber di US udah besar nih gitu kan, terus di Indonesia oh banyak nih motor-motor gitu kan. Jadi ya udahlah kita pakai konsep untuk ride hailing untuk motor gitu kan. Jadi kayak nggak usah ngerasa apa ya, kadang-kadang kayak aduh malu nih cuma idenya nggak original gitu kan, misalnya kayak cuma ngelihat dari solusi yang udah ada terus kemudian saya modifikasi aja, nggak apa-apa, itu cara yang benar sebenarnya. Bahkan kayak hampir semua hal yang sukses yang besar itu seringkali metodenya semacam itu dan dia bukan yang pertama juga. Yang jelas keep iterating aja. Tadi yang seperti Mbak Zafira bilang juga, ini cari problem yang cukup penting gitu ya untuk kayak kita fokusin gitu kan, yang kita ngerasa kayak apa ya, tergerak gitu lah ya untuk solve problem ini. Terus kemudian kalau dari solusinya kita bisa lihat ke contoh-contoh yang udah ada gitu kan. Terus kita lihat sendiri nih kemampuan kita kurang lebih apa nih yang bisa kita contribute gitu untuk solusi ini yang orang lain mungkin kayak nggak bisa lakuin. Cuma again, it's okay untuk kayak lihat produk yang udah ada, untuk kayak terinspirasi dari tempat lain gitu kan. Cuma kita kan pasti juga punya kemampuan sendiri, kita bisa contribute untuk membuat solusi yang unik yang orang lain nggak bisa buat gitu. Oke, karena pada dasarnya setiap ide itu kan sudah berseliweran ya, tinggal kita akhirnya create, kita buat tadi solusi yang sesuai dengan keunikan kita, dan jangan lupa nih biar nggak tertunda, langsung dieksekusi. Oke, lanjut, ini pertanyaan untuk Mbak Zafira dari Sister Erni Tristiani. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Mbak Zafira ketika awal kali memulai bisnis? Dan ini challenge-nya nih, gimana cara bagi waktu nih Mbak Zafira dengan keluarga? Oke, yang melatar belakangi adalah karena tadi ya ada sebuah problem yang saya hadapi dan suami hadapi sebagai orang tua baru. Dan kita pengen melalui ide bisnis sewa ini membantu para orang tua lain. Jadi ada misinya nih Mas Fauzi, yang kita gemes pengen coba berikan kepada customers gitu kan. Jadi di situ kita memberanikan diri untuk apa ya, beralih gitu ya, untuk beralih dari waktu itu kita sama-sama kantoran terus membangun bisnis berdua dari awal. Memang resikonya tinggi banget ya gitu, cuman kami merasa bahwa ya waktunya tepat pada saat itu gitu kan, dan kita pengen coba, kita masih muda, kira-kira 8 tahun yang lalu ya, dan apa namanya, ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Terus untuk membagi waktu, karena kebetulan, nah tapi sekarang nih saya nih juga kantoran lagi nih Mas Fauzi, jadi ngejalan juga, terus balik kantoran lagi gitu kan. Yang membuat saya bisa membagi waktu adalah yang pertama, partnership dengan suami. Itu penting banget. Mungkin di sini teman-teman sisters ya, yang ada yang kantoran tadi, ada ibu rumah tangga,
menurutku penting banget kerjasama dengan suami dalam setiap aspek kehidupan gitu. Jadi mungkin tadi kan kayak Mas Ferry ya sangat suportif sama istrinya gitu. Aku dan suami juga bagi tugas. Misalnya ngurus anak, setiap punya anak ya yang mandiin itu urusan suami gitu kan, yang dan yang nyiapin mau ke sekolah itu urusan suami. Saya tugasnya memberi makan, memberi susu dan hal lainnya gitu. Jadi kita tandeman lah gitu. Begitu juga di pekerjaan, karena kebetulan bisnisnya berdua, semua yang berhubungan dengan operasional dan teknologi itu bagian dia, sementara bagian customer service, marketing itu bagian saya. Gitu. Jadi dari dan begitu juga dalam hubungan rumah tangga gitu. Kita bagi tugas, siapa nih yang ngurusin listrik, air, siapa nih yang ngurusin misalnya asisten rumah tangga misalnya. Jadi aku dan suami merasa kita adalah bisa membangun sebuah tim yang cukup solid gitu ya, di mana kita bisa saling mendelegasikan pekerjaan baik di rumah maupun bisnis, maupun kalau kita ada mesti fokus mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu penting banget ya. Nah, yang kedua adalah delegasi. Nah, jadi kalau menurutku ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Yang namanya membangun UMKM itu kan semuanya dikerjain sendiri ya. Kalau kata orang CEO itu kan Chief Everything Officer gitu ya. Semuanya, mau dari packing, jadi mimin, mau bikin sosial media, posting di Instagram, semuanya dikerjain sendiri gitu kan. Pelajaran yang aku dapat adalah kita perlu menentukan kapan nih kira-kira kita perlu mulai mendelegasikan pekerjaan kita. Karena kalau nggak, semuanya nggak bisa kita kerjain. Kerjaan rumah nggak bisa dikerjain, kerjaan bisnis nggak bisa dikerjain, apalagi yang tambah ada kantoran juga, gitu kan. Jadi kalau di dalam membangun Babylonia gitu sejak awalnya aku berdua suami. Kemudian kita merasa lama-lama pekerjaan yang kita lakukan itu repetitif dan sudah tidak strategis. Contohnya, dulu suamiku tuh yang ngurusin mengatur rute pengiriman, kadang-kadang nganterin sendiri karena nggak ada driver, gitu kan. Dulu belum ada tuh aplikasi kayak Gojek, itu belum 8 tahun yang lalu. Jadi kita harus punya armada sendiri. Kalau driver yang nggak datang ya dia yang nganter, gitu kan. Aku harus jadi mimin, gitu kan. Customer service, handle customers. Kemudian harus bikin posting buat Instagram juga, mikirin, aduh, bukan orang hukum disuruh bikin desain, gitu kan. Ini gimana caranya, gitu. Sampai akhirnya, sementara kalau mau hire orang, mau mengembangkan tim, pikirannya adalah, aduh kita belum punya duitnya. Gitu. Mungkin di sini sisters ada yang merasakan gitu ya, aduh kayaknya belum sanggup Denny untuk mempekerjakan orang lain. Tapi kemudian mindset-nya kita ubah, Mas Fauzi. Yaitu gini, kalau kita mempekerjakan orang, itu berarti kita jadi punya waktu yang lebih banyak untuk memikirkan hal yang strategis. Ada orang yang pernah bilang sama saya, kalau kamu merasa waktu kamu sebagai pemilik bisnis itu adalah gratis, gitu kan, jadi udahlah gue aja yang ngelakuin ini gratis ini, itu kamu salah. Karena the most valuable investment in your business is your time as an owner gitu. Jadi kamu harus pikirin dengan waktu kamu yang terbatas itu, kamu mau mikirin apa? Mau bungkus-bungkus barang atau mau mikirin hal yang strategis, kolaborasi, pengembangan bisnis gitu. Nah, itulah di mana kita mulai beralih mulai meng-hire tim gitu. Jadi delegasi itu penting, teamwork dengan suami dan juga support system di rumah ya, yang mungkin ada punya ART, orang tua, mertua, itu perlu kita kerahkan untuk bisa mensupport kegiatan kita, begitu kira-kira. We cannot do it all by ourselves ya, nggak bisa kerjakan sendiri. Oke ya, karena pada awalnya ketika mulai bisnis semua adalah CEO ya, Chief Everything Officer. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Ferry dari Mbak Retno Setiawati, Yogyakarta. Ya, katanya Sister Retno ini selalu ngikutin Mbak Tasya nih. Kemudian mau tanya, gimana caranya agar suami selalu mendukung istri? Karena terkadang saya dan suami beda pendapat dalam ide bisnis. Silakan Mas Ferry. Ya, yang pasti kalau perbedaan itu pasti ada sih ya. Pasti ada perbedaan itu. Caranya ajak komunikasi pelan-pelan Mbaknya, bahwa kasih pengertian yang menguntungkan untuk suami. Dalam artian bukan dari cara kerja usaha yang mau dirintis, yang dikomunikasikan, tapi dari hasilnya. Misalnya seperti ini, kadang usaha saya juga ada sedikit timbul pertanyaan oleh istri. Tapi saya selalu mengakomodir, bilang seperti ini, bilang sama istri, tau nggak, someday kita pasti bisa beli itu tuh bun, gitu loh, beli ini.
harganya tuh mahal loh beli ini. Tapi gimana caranya? Ya, ada satu cara yang bisa kita lakuin. Tapi harus bareng-bareng nih, nggak bisa sendirian gitu loh caranya. Jadi kita harus membidik target yang sama antara keinginan suami sama istri. Nah, kita bidik itu dulu. Nah, lalu kita masuk dengan caranya. Caranya kita harus kembangin sama-sama. Kamu harus bantuin aku supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau sama-sama. Jadi kita arahkan gaya pikirnya itu ke resultnya dulu, ke hasilnya dulu. Kita pengen ke targetnya dulu. Nah, dari situ otomatis tanpa sadar itu pasti akan kebuka tuh, unlock tuh pemikiran-pemikiran pasangan kita terhadap target yang mau kita raih gitu loh. Nah, akhirnya berkembang, diajak komunikasi yang mau nggak mau seolah-olah kayak semacam bikin jebakan, bikin trap, tapi dari dalam pola pikir untuk meraih keinginan kita. Nah, dari situ nanti pelan-pelan akan kebuka tuh. Karena saya juga melakukan hal itu kepada istri. Awalnya dia bertentangan. Wah, kamu jangan nanti kalau ikut bikin kayak gini nanti bakal ini loh, ketemu sama cewek-cewek nanti gitu. Jadi adalah kayak gitu-gitu kan. Jadi saya coba ngasih pengertiannya, yuk kita bisa kita bidik target ini nih, kita bisa dapetin ini nih kalau kita mau nih Bun, sama-sama. Nah, libatin secara langsung. Nah, pelan-pelan dan kasih ruang untuk dia bergerak supaya lebih sekalipun kita memiliki sebenarnya kita bisa nih melakukan usaha tersebut, tapi kita kasih kesempatan buat istri coba atau pasangan kita untuk bisa ambil alih gitu loh peran tersebut, bisa nggak gitu. Jadi seolah-olah dia merasa dilibatkan, merasa dibutuhkan. Nah, karena secara harfiahnya suami istri itu adalah satu kesatuan yang harus mempunyai perspektif yang sama dalam kehidupan berumah tangga, baik itu dalam keluarga, baik juga dalam usaha. Jadi walaupun bidangnya berbeda, tapi kalau kita bisa ngedrive-nya dengan baik, dengan arah yang jelas, saya rasa sih itu jauh lebih mudah ketimbang bilang ke pasangan hidup kita begini. Misalnya tadi mbaknya yang di Yogyakarta, Bang, Mas, aku mau bikin seperti ini, kamu bantu aku ya, urus seperti ini ya. Nggak mau, aku udah capek kerja, bla 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 bla. Nah, mungkin caranya yang harus diperbaiki, yaitu tadi salah satunya kita bidik ke targetnya dulu. Jadi kalau ingin sesuatu harus ada upaya-upaya yang bisa dikomunikasikan dari awal. Nah, yaitu tadi bidik targetnya, nanti pelan-pelan dilibatkan secara utuh, kasih ruang, kasih kesempatan, semuanya nanti bisa udah automatically pasti akan berkembang, automatically akan memberikan restu ataupun memberikan kesempatan untuk kita bisa berkarya gitu loh. Saya rasa itu salah satu cara yang efektif karena it works buat saya juga dan istri gitu loh. Oke, thank you Mas Ferry. Jadi memang ini satu challenge ya untuk pasangan suami istri. Rasanya nih Mbak Retno atau juga yang lain sister, nontonnya sekarang belajarnya tuh akan lebih pas kalau ada suami nih di samping kiri kanannya ya. Moga-moga ada nih langsung dengerin. Karena biasanya kalau istri yang udah ngomong, wah tuh dengerin apaan sih? Tapi kalau langsung dengerin, oh iya juga ya, langsung kena tuh ya. Moga-moga ada nih ya. Sip, terima kasih untuk jawaban yang sangat inspiratif dari rekan-rekan narasumber. Nah sekarang, tadi kan kita udah dapat banyak insight dari rekan-rekan narasumber. Jangan lupa juga teman-teman, sister ya, tadi di awal kita juga ada penjelasan soal XL, Business Solution. Nah kalau ada yang tertarik bertanya juga silakan di drop aja di fitur Q&A. Kita juga nanti masih banyak sesi kelas, nanti bisa bertanya di sesi kelas-kelas selanjutnya. Nah, saya ingin mengundang kepada salah satu penanya untuk berbagi insight dan testimoni. Kira-kira dari penjelasan pada sesi kedua ini, hal menarik apa sih yang sudah dipelajari dan juga didapatkan? Saya ingin mengundang, oke, tadi yang dari Jogja ya, Mbak Retno. Mbak Retno, betul ya? Apakah sudah ready? Retno Setiawati, Sister Retno, kalau sudah boleh open kamera. Dan boleh berbagi insight, sharing kira-kira dari sesi kedua ini hal menarik apa yang sudah didapatkan. Oke, kita tunggu sejenak ya. Sister Retno Setiawati, apakah sudah ready? Ada? Kalau sudah ready, silakan bersiap dan langsung open cam. Jika belum ada, saya ingin mengundang
kepada tadi pertanyaan kedua, Erni ya. Sister Erni, silakan dibantu unmute dan juga open cam. Sister Erni Tristiani. Oke, sudah muncul ya. Di sini sudah ada Sister Retno Setiawati dari Jogja yang tadi sudah mengajukan pertanyaan kepada Mas Ferry. Boleh berbagi insight dan juga testimoninya apa yang sudah dipelajari pada siang hari ini. Silakan langsung unmute dan juga open cam ya, Sister Retno, biar saling mengenal. Karena tadi kata Mbak Zafira, boleh jadi setelah ini mungkin kita hanya narasumber dan peserta, tapi next time boleh jadi berkolaborasi. Silakan, Sister Retno, sudah ready berbagi? Halo, Sister Retno, kayaknya lagi bersiap-siap nih ya. Oke, ada. Oke, sambil menunggu open cam, Sister Retno, apakah sudah ada juga Sister Erni Tristiani? Oke, atau dari tadi, oke, nampaknya saya akan cek lagi nih ya yang ready. Tadi Sister Retno belum on. Erni Tristiani, apakah ada? Erni Tristiani, apakah ada? Oke, kita tunggu sebentar ya, karena tentunya ini adalah sesi yang insightful dan kita juga perlu tahu feedback dari peserta, dari sister semua, agar pembelajaran juga semakin insightful dan kita makin tahu apa yang akan kita lakukan setelah ini. Oke, tadi Sister Retno belum ada, Erni juga belum ada. Satu lagi, Sistri, apakah ada? Sistri Yanti, silakan. Boleh langsung open kameranya dan join sebagai panelis. Kemudian langsung unmute. Oke, sembari menantikan ketiganya, nampaknya ketika diminta open cam belum pada sisiran nih atau belum pada pakai jilbab ya. Biar kita penantiannya juga semakin menarik dan kita juga nanti bisa berbagi banyak hal. Saya ingin mengundang terlebih dahulu pada 3 orang narasumber kita, Mas Ferry, Mbak Zafira dan juga Mbak Francisca, untuk satu frame bersama. Kita foto bareng terlebih dahulu. Jadi silakan siapkan yang terbaiknya untuk mendokumentasikan sesi kita pada siang hari ini. Bersiap ya. 3 orang yang kece pada siang hari ini, saya pandu aba-aba. Bersiap. 3, 2, 1, tahan. Oke, boleh applause untuk narasumber kita yang begitu menarik, inspiring pada siang hari yang sudah berbagi. Terima kasih juga kepada seluruh sister yang sudah hadir belajar menyimak dengan pertanyaan yang begitu bejibun, tapi belum bisa kami akomodir karena waktu kita dibatasi oleh waktu. Tapi ingat, rekan-rekan semua, sister, setelah ini kita akan juga bersiap pada kelas-kelas selanjutnya. Akan ada kelas dengan topik tingkatkan omset bisnis melalui strategi pengaturan modal dengan narasumber Roswita Jasin, MBCA, Certified Financial Planner, Financial Educator, yang siap untuk Anda pelajari di sesi siang setelah Ba'da Zuhur ini. So, jangan lupa juga setelah belajar di sesi siang hari ini, bagikan setiap pembelajaran, keseruan pada kelas webinar pintar ini di Instagram story kamu dan tag Instagram Sisternet ID, XL Axiata, dan XL Business Solution. Dan story yang paling menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Ingat, tetap utamakan prokes 3M saat melakukan kegiatan dimanapun. Dan akhir kata, saya Fauzi Nurwenda, mewakili Sisternet, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan lain. Perempuan pintar, semua pintar. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih sudah menyaksikan sesi 2 dan sesi 3 dari Festival Webinar Pintar 2021. Mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif yang inovatif dan pengurusan izin usaha F&B. Kunci sukses kembangkan bisnis. Kelas barusan pastinya sangat bermanfaat buat kita semua ya sisters ya. Dan semoga sharing yang diberikan oleh para narasumber yaitu sesi yang kedua tadi ada Ibu Syafira Lubis, Mas Ferry Ardiansyah dan juga Francisca Hadiwijana bisa bermanfaat buat sister semuanya. Dan juga sesi yang ketiga ini tadi sudah ada Mbak Nova Dewi dan juga Mbak Windy Berlianti. Dan yang pastinya ini semoga dapat meningkatkan semangat sisters untuk berani naik kelas. Jangan lupa ya untuk share keseruan masing-masing kelas webinar pintar ini di Instagram story sister semuanya. Dan tag ke @sisternetid, @XLAxiata, dan @XLBusinessSolutions. Story yang menarik nanti akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan ya sisters ya. Dan sekali lagi ini saya ingin mengingatkan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang akan diadakan di awal tahun depan. Jadi sisters tunggu apa lagi? Bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan juga memenangkan modal usaha total sebesar Rp150 juta, silahkan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS. Bisa juga di websitenya Sisternet di www.sisternet.co.id. Dan silahkan tunggu aja informasi selanjutnya di media sosial di @sisternetid. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi Sisternet, cek highlights juga di Instagram @sisternetid. Dan jangan lupa setelah ini kami akan lanjut lagi ke sesi 4 ya. Sesi webinar yang keempat yang berjudul Tingkatkan Omset Bisnis Melalui Strategi Pengaturan Modal. Ini wajib hukumnya untuk diikutin, jangan sampai terlewatkan juga. Yang tentunya akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Mbak Roswita Jasin, MBA CFP, Financial Educator. Nah sesi ini akan dimulai pukul 12.30 dan juga linknya ini sudah ada di kolom chat. Silakan langsung cek kolom chat ya dan sudah ada linknya semuanya di sana. Dan dengan ini berakhirlah webinar sesi 2 dan 3. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye sisters.